Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxl.com dan idxl TV. Bersama saya, M. Faisal, redaktur pelaksana idxl.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar deretan portofolio koleksi Anda seiring posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang lagi-lagi harus berjibaku di zona merah. Seiring kembali menguatnya tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga harus kembali mendekat ke posisi level psikologis 6 ribuan. Ya Sobat Investor, seiring dengan tren penguatan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, sempat membuat posisi indeks melambung dari semula terdampar di kisaran 5.300-an, namun dalam waktu dekat, seketika menguat dan bahkan melampaui level psikologis 6 ribuan, dan bertengger nyaman di kisaran 6.300-an. Namun tren penguatan yang terjadi demikian cepat, seolah menghidupkan alarm di kalangan pelaku pasar, yang kemudian sibuk dengan aksi jual sebagai bentuk ambil untung sebelum indeks berpotensi kembali melemah. Dan benar saja, tak sekadar akibat aksi jual, tren pelemahan IHSG semakin menguat sejalan dengan mulai bermunculannya kembali sentimen-sentimen negatif di pasar. Seperti gelombang kekhawatiran yang muncul dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga penyedia indeks global. Seperti Morgan Stanley Capital Indonesia atau MSCI, sampai Financial Times Stock Exchange atau FTSE yang bahkan membuka peluang bagi pasar modal Indonesia turun kasta dari semula berada di rumpun negara-negara berkembang atau emerging market yang berpotensi merosot ke level frontier market alias satu strip saja di atas negara-negara tertinggal. Tak hanya kabar itu, kabar lain juga datang dari Amerika Serikat di mana Bank Sentral AS atau The Federal Reserve alias The Fed yang resmi menahan posisi suku bunga acuannya di kisaran 3,5 sampai 3,75%. Keputusan ini tentu cukup berimbas negatif bagi nilai tukar rupiah, mengingat posisi Fed rate dipertahankan pada level tinggi. Meski hal ini juga harus diakui menjadi kabar bagus bagi pasar keuangan, seiring stabilitas suku bunga sehingga tidak membebani profitabilitas emiten, terlebih bagi yang memiliki biaya utang tinggi. Namun lagi-lagi, usai menguat cukup tinggi dalam beberapa waktu lalu, kini performa indeks mulai kembali menemui tantangan. Kombo yang datang dari pasar domestik lewat hasil evaluasi MSCI, serta dari pasar global lewat ditahannya The Fed Rate. Meski kabar menarik juga muncul dari negeri Paman Sam, di mana meski posisi The Fed Rate masih tetap dipertahankan, namun para pembuat kebijakan di negara itu masih memperkirakan adanya peluang kenaikan biaya pinjaman, setidaknya pada akhir 2026 ini, di tengah lonjakan kekhawatiran terkait posisi inflasi yang masih berada di atas target 2%, sebagaimana yang telah dipatok oleh The Fed dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Sebagaimana dilansir oleh Reuters pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin, di mana 9 dari 19 pembuat kebijakan bank sentral disebut masih mempercayai bahwa mereka perlu menaikkan suku bunga pada tahun ini, dengan didasarkan pada proyeksi triwulan yang baru. Kondisi ini dipertegas oleh Kepala Federal Reserve yang baru, yaitu Kevin Warsh, yang dalam konferensi pers perdananya mengimbau kepada semua pihak untuk tidak terlalu banyak membuat tafsir secara mandiri atas arah kebijakan suku bunga ke depan. Imbauan tersebut didasarkan Warsh pada fakta di lapangan, di mana beragam kondisi, situasi, dan dinamika pasar yang terjadi masih demikian fluktuatif dan bergerak cenderung liar. Sehingga bagi Warsh, segala sesuatu masih bisa saja terjadi secara tiba-tiba dan karenanya juga dibutuhkan pendekatan dan pemikiran yang juga aplikatif dan fleksibel. Di lain pihak, sebagai bentuk tanda awal pengaruh Warsh pada kebijakan Bank Sentral AS tersebut, pernyataan kebijakan itu oleh para pelaku pasar keuangan global juga dimaknai sebagai upaya penghapus semua panduan tentang arah pergerakan suku bunga AS di masa mendatang. Dokumen yang dipersingkat itu juga hanya menyatakan bahwa keputusan suku bunga yang baru saja ditetapkan oleh The Fed, serta menegaskan kembali niat baik Bank Sentral untuk menjaga cadangan yang cukup dalam sistem perbankan Amerika Serikat. Dalam pernyataan resminya, Warsh menilai bahwa segala macam panduan atas arah pergerakan suku bunga ke depan atau forward guidance relatif tidak lagi cocok untuk dapat diterapkan dalam situasi ekonomi saat ini. Tak hanya itu, pada saat yang sama, Warsh juga mengumumkan salah satu kebijakan barunya, yaitu bakal segera merilis serangkaian gugus tugas yang akan bertugas meninjau secara luas operasi Bank Sentral, mulai dari bagaimana Bank Sentral berkomunikasi, menggunakan neraca keuangan yang tersedia, data apa saja yang digunakan sebagai dasar kebijakan,
serta kerangka kerjanya dalam menangani inflasi. Sementara dalam kesempatan yang terpisah, Presiden AS Donald Trump tetap menyatakan kepercayaannya pada sosok kepala Federal Reserve yang baru itu, Kevin Warsh, seiring keputusannya menahan tingkat suku bunga acuan. Meski pada saat yang sama, kalangan bankir menilai bahwa perlu adanya kenaikan suku bunga acuan pada tahun ini. Namun Trump menyebut bahwa kondisi masih akan tetap baik-baik saja, meski suku bunga diputuskan untuk ditahan sementara waktu. Praktis, sikap Trump ini kembali memantik keheranan dari kalangan publik dunia, terutama di kalangan bankir dan ekonom. Mengingat sebelumnya, salah satu dasar keputusan Trump memilih Warsh sebagai bos The Fed yang baru menggantikan Jerome Powell, lantaran sang presiden gerah dan pada akhirnya pecah kongsi dengan Powell, lantaran kengototannya untuk tidak segera menurunkan suku bunga acuan, sebagaimana telah diminta oleh Trump. Terkait sikap berkebalikannya tersebut, Trump berkilah bahwa hal itu bisa saja terjadi dengan tetap menyesuaikan dengan segala kondisi dan situasi yang sedang terjadi di pasar. Justru Trump mengakui bahwa saat ini The Fed tetap ngotot dan memaksakan diri untuk menaikkan suku bunga, maka hal tersebut justru berpotensi membuat negara terpuruk dan berada dalam posisi yang serba sulit. Karenanya, Trump yang menyebut Warsh sebagai orang baik, kini justru mengaku telah banyak dipandu dan mendapatkan banyak masukan yang bagus terkait apa-apa saja yang perlu dilakukan dan haram untuk dilakukan pada situasi dunia yang sedang tidak menentu ini. Jadi bagaimana menurut Anda Sobat Investor? Apakah perubahan sikap Trump kali ini sudah berada dalam koridor yang tepat dan memang tepat untuk dilakukan saat ini? Atau justru sikap ini menjadi manuver terbaru dari Trump usai tetap bersikap lunak pada Warsh dalam kondisi yang sama dengan saat dia bersikap keras terhadap kepala Jerome Powell? Demikian program The Editorial edisi kali ini, saya M. Faisal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDXchannel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.